Selamat malam, kembali dengan saya. Di sini saya akan melanjutkan tutorial yang kemarin. Setelah kita membahas tentang relasi, bagaimana cara membuat relasi, sekarang kita lanjut ke praktikum yang selanjutnya, yaitu tentang query. Sebelumnya kalian siapkan dulu catatannya, dan apabila ingin ditanyakan langsung tanyakan komentar di bawah ini. Apa sih yang dimaksud dengan query? Query itu untuk mendisplay suatu tampilan database. Data apa saja yang ingin teman-teman tampilkan di dalam suatu layar dan nanti dibaca oleh user. Misal ada tabel mahasiswa, ada nama, NRP, alamat, dan nomor telepon. Kalian ingin mengquery, ingin menampilkan suatu nama dan alamat saja, yaitu query-nya nanti sintaknya ada sendiri seperti itu. Sebelumnya praktikum kali ini tujuannya yaitu: satu, manfaat query; dua, membuat query secara widget dan desain. Apa bedanya widget dan desain nanti ada sendiri contohnya di bawah. Terus membuat query dengan parameter. 4, membuat query dengan make tabel. 5, memahami SQL komen dasar. Dengan SQL itu komen dasar yang di sini yang saya bahas hanya dasar-dasarnya saja, tidak secara keseluruhan. Dalam suatu Microsoft Access itu ada source dari SQL dasarnya saja. Nanti saya kasih lihat, teman-teman simak saja. Terus ini manfaat query. Dengan query kita dapat mendapatkan informasi data yang spesifik dari tabel. Jadi data yang spesifik maksudnya seperti saya jelaskan di awal tadi, untuk menampilkan data, misalnya data apa saja yang ingin teman-teman tampilkan. Untuk membuat query dalam Microsoft Access, sebelumnya teman-teman siapkan dulu Microsoft Access-nya. Saya sarankan menggunakan yang terbaru, minimal 2007, biar formatnya bisa menggunakan ACCDB bukan MDB lagi, untuk kompatibelnya saja. Terus kemudian dalam membuatnya kita gunakan cara widget dan dengan menggunakan query by example dengan desain view. Cara membuat query widget langsung saja saya praktekkan. Kita buka aksesnya dulu. Di sini saya menggunakan Microsoft Access 2013. Semakin terbaru semakin bagus ya tampilannya dan manajemennya dan fitur-fiturnya juga. Kita open. Kebetulan ini saya sudah ada tabel database yang sudah dibuat, atau teman-teman kalau belum ada bisa menggunakan tabel database yang pertama dulu. Kita membuat desain tabel pada praktikum pertama, itu kalian bisa gunakan. Kita buka. Ini tabel booklet peminjaman buku, ada tabel anggota, buku, daftar pinjam dan pinjam. Ini sudah ada tampilannya, tinggal kita buat query-nya. Kita klik menu create, kita buat dengan metode widget, pilih new query-nya, simple query widget. Oke. Terus ini ID-nya kita copy bersama. Kalau ini satu persatu, kalau tandanya yang double ini semuanya. Oke. Dan next. Detail saja. Open the query setelah kita buat. Tunggu sebentar. Nah, ini hasilnya. Ini query tampilan dari tabel ini kan saya tampilkan semuanya. Misalnya kita hanya menampilkan berapa saja juga bisa. Ada anggota atau nama, alamat, itu juga bisa. Tergantung tadi yang dipilih, di select tadi apa. Secara membuat ini kan sudah dalam bentuk tabel, kita bisa klik di sini, kita pilih query. Sudah ada anggota query. Seperti itu. Ini cara membuatnya sama. Lanjut ke
di open the query view. Ini bisa tampilnya bisa diubah. Desain view. Nah, ini tampilannya seperti ini. Kalau desain kalian bisa mengunsur satu persatu tampilannya seperti apa. Membuat query dengan desain view seperti tadi. Menggunakan desain view, kita kembali ke tabel. Kita ada tabel buku, isinya kita buat query-nya dengan menggunakan desain. Dari desain diklik, ini ada tabel buku, kita klik buku, kita add, oke. Tampilannya ini query dari tabel buku. Ini yang kita tampilkan apa saja: buku, judul, pengarang. Oke, kita klik view-nya. Nah, hanya ditampilkan seperti ini saja. Ini bisa kalian edit sendiri. Di sini diklik view, desain view, ini di siapa terserah, view-nya diisi fill. Fill itu yang atas kolom sendiri atau sendiri itu namanya fill. Tabel, isi tabelnya apa? Ini misalnya tabel apa? Tadi kan select tabel buku, dan ini tabelnya disesuaikan buku. Terus ini tunjukkan apa tidak, jika tidak ya tidak. Kriteria ini untuk pengecualian atau kondisi tertentu. Ini shortnya ini bisa ascending, descending, bisa mengurut ke atas, bisa mengurut ke bawah, seperti itu. Kriteria hanya menampilkan kriteria saja, misalnya pengecualian dengan kondisi tertentu, misalnya jurusan hanya menampilkan jurusan apa saja, seperti itu juga bisa. Untuk menjalankan query, klik run. Ini run. Nah, tampilannya seperti ini. Jangan kembali, ini diklik desain view. Oke, seperti itu. Jika ini update, delete. Seperti itu. Tool ini bisa kalian coba sendiri. Query dengan parameter, misal kita buat query-nya dari anggota jurusan informatika. Kita buka query-nya, query anggota, klik, terus indikan di desain video, jurusan, tampilkan informatika. Kasih tanda petik untuk mengupdate-nya karena ini string. Kita simpan. Kita run. Kita cek terjadi kesalahan tadi. Jurusan tabel anggota, ini informatika, simpan dengan query dengan nama query jurusan. Kita simpan.
jurusan informatika saja yang ditampilkan, tidak semuanya. Kalau ingin kembali kita ke sini data sheet, data design view ya. Ini caranya, ini ada ketik 2, stringnya apa, kecualiannya apa, nanti bisa difilter sendiri. Terserah kalian ingin menggunakan apa. Itu cara menggunakan parameter. Mungkin di situ cukup paham ya. Kita bisa menggunakan menu. Kalau ingin menampilkan SQL, caranya di sini, ini diklik kanan, SQL view. Nah, ini sintak SQL-nya. Ini terserah kalian ingin mengedit. Misal saya ingin mengganti ini dari tabel anggota, select apa-apa yang ditampilkan. Ini saya ganti tanggal lahir, tidak saya tampilkan. Menampilkan nama, alamat, dan kota, jurusan. Oke, ini dari anggota, jurusan, from anggota. Yang mana anggota ini sintaknya seperti ini, kita simpan. Sekarang hanya tambah ada anggota, nama, alamat, kota. Yang seperti lengkapnya tadi sudah saya hapus, jadi hanya menghilangkan centang-centangnya saja kalau di sini. Tapi ini bisa ditambah filenya apa, saya menghilangkan fil-fil seperti nomor telepon, tanggal lahir, itu saya hilangkan. Berikut cara menggunakan SQL view. Bisa kalian tambah sendiri apa. Pada bab SQL nanti semester selanjutnya saya akan membahas lagi tentang SQL seperti itu. Ini contoh ketika perintah SQL berikut ini, saya coba ya. Ini tabel database tetap, select from anggota. Ini saya menggunakan ini select tanda bintang from tabel anggota, kasih saran. Nah, ini untuk menampilkan semua ini tampil ya. Terus 2, select from anggota where kota Surabaya and jurusan. Kita ganti sini SQL. Select from anggota ya, dimana itu pengecualiannya, yang mana kota ini filenya, kota sama dengan Surabaya, stringnya Surabaya, kemudian di end kan, dan jurusan ini nama filenya, string informatika. Kita save. Kita run. Nah, ini tambah seperti ini tampilannya. Jurusan informatika, kotanya Surabaya. Makanya kota dan jurusan tidak. Kalau atau mungkin keluar semua. Yang informatika Surabaya itu keluar semua. Kalau tidak ya satu-satu. Kalau satu benar ya semua harus benar. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita ke kanan lagi. Ini menampilkan data anggota jurusan industri. Ini kita buat query-nya where jurusan industri, jurusan nama filenya, ini
mengakhiri satu sintak diakhiri dengan titik koma. Kita save, kita run. Nah, ini tampil industri saja ya. Jadi bedanya itu main-main dengan where-nya itu kondisinya apa, tabelnya itu apa, anggota ya anggota, select untuk memilih, dan where itu untuk menampil untuk apa kondisinya. Nanti run itu menggunakan proyeksi untuk menampilkan. Pada bab sebelumnya kita telah membahas tentang aljabar relasional ya. Kita main-main di situ. Terus soal selanjutnya, query yang menampilkan data anggota asal Sidoarjo atau Malang. Anggota where kota Sidoarjo atau or besar titik Malang. Kita save, kita run. Ini tampilannya. Sorry, ada salah sintak lagi. Salahnya di sini. Ini ada kota, nggak boleh disambung ya, harus sendiri-sendiri. filenya apa kita orkan, kita simpan, kita run. Nah, artinya Malang dan Sidoarjo ketemu. Ini operasi atau. Terus nomor 5, buatlah query yang menampilkan semua data buku untuk jenis buku komputer. Jenis buku komputer kita buat query-nya buku, query buku. Oke, kita klik query buku, kita create seperti tadi, kita gunakan desain, kita klik buku, kita add. Oke, kita klik kanan SQL view, select, from buku. Oke, semua data buku untuk jenis buku komputer. Kita lihat tabelnya, query buku, kita klik query buku, query nama query buku, kita simpan dulu. Kita berbuku, kita atur query-nya. Ini kita close. Oke, kita buku, kita klik home, kita arahkan ke desain. Query buku, kita create query desain, di buku, add. Oke, kita save query buku. Oke, ada query buku sekarang. Kita klik kanan SQL, select from buku yang menampilkan semua data buku untuk jenis buku komputer. Jenis buku ada file name untuk jenis. File name untuk jenis. Ada jenis buku, kita tampilkan jenis buku. Kelas ini juga boleh, tapi
kita dimintain untuk SQL, kita menggunakan SQL. Jenis buku, oke. Jenis buku komputer, SQL select buku nomor, ini kita tampilkan semua buku, kita tampilkan filternya semua. Desain view, oke. Status ini kita tampilkan semua. Jenis buku, oke. Status semua sudah tampil. Kemudian kita main SQL nya, buku status, oke. Kita pakai buku, kita seperti tadi caranya, where, kemudian jenis buku, jenis buku sama dengan komputer, kita save, kita run. Oke, ini jenis bukunya dengan komputer, semua nomor buku, judul buku, pengarah, status kita tampilkan semua, dan hanya jenis bukunya komputer saja, seperti itu. Mungkin sekian dari saya, tutorial dari saya. Mungkin apabila ada salahnya dan kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan langsung saja layangkan komentar atau email ke email saya. Itu tadi tentang dasar SQL dan cara-cara menampilkan query. Ada beberapa macam, ada wizard, by make table, dan by design. Dan kemudian kita main-main sedikit dengan SQL dasar. Oke, sekian, terima kasih dan selamat malam.